Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita sekarang mulai masuk ke materi bahasa Indonesia. Nah, buku yang kita pakai adalah buku paket bahasa Indonesia untuk kelas 10. Nah, di semester ini kita insya Allah akan membahas tentang 4 materi. Nah, materi apa saja? Ini dia. Nah, yang pertama itu ada materi bab 1 ini. Menyusun laporan hasil observasi. Nah, yang pertama kita ada teks laporan hasil observasi atau kita singkat dengan LHO. Kemudian yang kedua, ini ada materi teks eksposisi di sini. Yang keempat ada teks anekdot, dan yang kelima ada teks cerita rakyat. Baik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia. Sampai selesai, cekidot. Menyusun laporan hasil observasi. Jadi untuk yang bab 1 kita akan membahas tentang laporan hasil observasi atau kita singkat dengan LHO. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teks LHO, kita sebaiknya harus mengenal dulu dari satu persatu kata ini. Nah, mari kita tulis di sini. Sini ada laporan hasil observasi. Nah, yang pertama di sini ada istilah laporan. Laporan hasil observasi. Nah, berarti kalau ada laporan, berarti di sini kita melaporkan. Melaporkan apa? Melaporkan dari hasil observasi. Nah, observasi itu pasti berkaitan dengan apa? Observasi itu berkaitan dengan pengamatan. Nah, observasi berkaitan dengan pengamatan. Jadi kita mengamati sesuatu. Nah, entah itu benda, entah itu tumbuhan, hewan, tempat maupun kejadian atau peristiwa. Misalnya kita mau observasi hewan, misalkan kita mau observasi unta misalnya, atau sapi lah misalnya. Nah, itu kita mengamati sapi, kemudian kita membuat laporan hasil pengamatan kita. Nah, itu yang disebut dengan laporan hasil observasi. Nah, nanti untuk definisinya bisa kalian susun sendiri. Nah, ini cuma sekilas saja. Yang penting kalian tahu dulu. Nah, jadi misalnya kita mengamati tadi sapi. Nah, sebelum itu, bedanya antara teks deskripsi dengan teks LHO itu, misalnya kita mengobservasi sapi. Kalau teks deskripsi pasti kita akan menjelaskan sapi dengan sedetail-detailnya. Misalkan, sapi ini warnanya putih, tingginya sekian, tanduknya sekian, matanya bentuknya seperti ini, beratnya seperti ini. Nah, itu kalau teks deskripsi. Tapi kalau teks LHO itu kita mengamati sapi. Sapi itu kita amati, kemudian nanti kita laporkan. Nah, kita gambarkan sapi secara umum, kemudian nanti kita jelaskan sapi itu ada jenis apa saja sih, dari negara mana sih jenis-jenis itu. Nah, itu bedanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk objek, nah LHO ini kan
atau observasi ini kan pasti berkaitan dengan objek yang diamati. Nah, jadi ada apa saja di sini? Ada kira-kira ada 5 hal yang bisa kita amati ketika kita ingin membuat sebuah teks LHO. Yang pertama ada benda. Benda ini apa? Terserah. Benda apa saja, misalnya laptop atau komputer. Kemudian ada hewan. Kemudian ada tumbuhan. Tempat ini beragam, bisa tempat wisata, bisa tempat yang bersejarah, atau tempat-tempat yang memiliki nilai histori yang lain sebagainya. Nah, itu bisa. Kemudian yang kelima ada peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian ini meliputi apa? Bisa mungkin peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan alam, misalnya peristiwa tsunami, atau misalkan peristiwa gempa bumi dan lain sebagainya, atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang lainnya, misalnya peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa perjanjian Renville dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kajian teks laporan hasil observasi. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan untuk definisi teks LHO, yaitu seperti ini. Ini tak tulis. Silakan kalian tulis. Definisi. Nah, ini teks LHO adalah teks yang berisi penjelasan umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, setelah kita mengamati sebuah objek, bisa benda, hewan, tumbuhan, tempat, atau peristiwa kejadian, kemudian kita membuat hasil dari observasi itu yang disebut dengan teks LHO. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu definisi dari teks LHO secara umumnya. Untuk definisinya kalian bisa buat sendiri yang lebih sederhana yang bisa kalian mengerti. Itu. Nah, ini contoh dari teks LHO. Ini ada di buku paket halaman 9, nanti bisa kalian buka sendiri. Di sini ada teks wayang halaman 9 sampai halaman 11. Nah, ini. Nah, di teks wayang tadi, di teks wayang ini seperti yang kita bahas yang tadi, bahwa teks LHO itu hasil dari pengamatan. Nah, ini contohnya wayang. Nah, di sini dijelaskan tentang wayang secara umum dan kemudian ke bagian-bagiannya. Kayak gitu. Jadi bedanya antara teks LHO dengan teks deskripsi yaitu misalnya ini wayang. Nah, kalau teks deskripsi dijelaskan wayang itu dengan lebih detail. Itu kalau teks deskripsi, misalnya wayang adalah sebuah benda yang digunakan untuk media hiburan dan komunikasi pada zaman dahulu. Terbuat dari kulit hewan dan dimainkan oleh dalang dan lain sebagainya. Nah, itu kalau teks deskripsi. Kalau teks LHO, di sini kita melaporkan apa sih wayang itu, ada apa sih dalam wayang itu. Wayang itu digunakan siapa sih? Nah, wayang itu ada berapa jenisnya, kayak gitu. Itu namanya teks LHO. Mengamati dari objek, kemudian kita buat laporannya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi mungkin itu saja. Selebihnya untuk berikutnya kita akan membahas tentang struktur di video yang berikutnya. Nah, untuk yang di video ini kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi kita membahas tentang pengertian dari teks LHO.
Yang penting di video ini kalian tahu dulu apa sih teks LHO itu, apa sih teks laporan hasil observasi itu, apa gunanya itu. Nah, gitu. Itu kira-kira. Nah, jangan lupa kalian catat dan tidak lupa, karena ilmu kalau tidak dicatat itu ibarat kambing yang tidak diikat, maka akan berlarian. Maka ikatlah ilmu dengan tulisan. Jangan lupa dicatat dan tidak lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.